Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Wahyugo dan kali ini saya mau ngebahas headphone apa aja yang saya pakai untuk kebutuhan bikin konten, khususnya saat saya editing atau buat monitoring audio pas lagi rekaman audionya. Nah, sebenarnya di sini saya punya dua headphone ya. Yang pertama adalah headphone Behringer HPM 1000 dan ini kenapa saya ngebahas ini karena memang takutnya ada beberapa orang yang nanyain setup audio itu seperti apa, atau mungkin ada orang yang belum tahu mesti pakai headset apa atau headphone apa, karena sebegitu pentingnya kalian harus punya headphone yang akan kita bahas di sini, yaitu adalah headphone yang punya karakteristik audio yang memang ini tuh flat. Jadi memang ini khusus untuk monitoring audio atau untuk editing audio biar nanti outputnya juga ini sesuai dengan berbagai macam speaker atau headset. Jadi mau di style dimanapun audionya bakal sama, karena memang kalau kita menggunakan headphone yang tidak sesuai dengan standar mixing audio atau mungkin yang tidak sesuai dengan standar ya buat rekaman atau buat editing, itu bakal berpengaruh sama kualitas audio yang dihasilkan saat video itu selesai dirilis atau di launching dan disetel di berbagai macam speaker atau headset. Itu suaranya bakal beda-beda. Jadi itulah kenapa pentingnya kita tahu headphone apa yang bakal dipakai saat kalian editing. Dan kali ini saya mau kasih tahu headphone apa yang saya pakai selama ini untuk keperluan editing, baik untuk video YouTube, TikTok, dan lain-lain. Nah, jadi di sini saya sebenarnya punya dua headphone ya. Yang pertama adalah headphone Behringer yang udah saya pakai sejak tahun 2015. Ini adalah headphone Behringer tipenya HPM 1000. Kenapa saya pilih headphone ini? Karena memang bisa dibilang si Behringer ini udah termasuk ke dalam kategori brand audio yang udah tidak perlu lagi diragukan ya kualitasnya. Dan untuk HPM 1000 ini harganya juga terjangkau banget. Ini cuma 200 ribuan aja coy. Dan ini bisa dibilang udah cukup awet juga karena ini dari tahun 2015 sampai 2022, ini udah cukup lama, ini sekitar 7 tahunan. Dan memang selama itu saya pakai tidak pernah ada kendala apapun, kecuali memang sekarang ini yang udah 7 tahun ini baru kerasa kalau dia tuh ada sedikit trouble di bagian drivernya kayaknya, karena dia tuh kalau kita pakai bakal ada sedikit kresek-kresek, ini nggak tahu kenapa ya. Dan untuk earpads-nya juga ini tuh sebenarnya udah rontok-rontok ya, dan ini tinggal sisaan dalamnya aja. Tapi yang jelas saya belum pernah ganti apapun di sini, masih menggunakan semuanya spare part bawaannya. Jadi ini pun si earpad-nya masih bawaannya banget, masih originalnya. Cuma memang dia tuh udah rontok-rontok aja kulit-kulitnya gitu ya. Dan karena Behringer ini suaranya udah agak kresek-kresek, jadi makanya sekarang saya mutusin untuk ganti ke headphone baru. Dan ini headphone baru saya adalah One Audio. Ini adalah One Audio Monitor 60. Nah, headphone ini sebenarnya ditunjukkan bukan cuman untuk sound engineer atau untuk keperluan monitoring aja, tapi dia juga ditunjukkan untuk ya kayak semacam DJ, terus juga untuk yang suka mixing lagu atau yang suka produksi lagu. Dan ini juga ditunjukkan untuk kalian memang mau pakai ini untuk kebutuhan sehari-hari, kayak misalnya untuk meeting Zoom, untuk video call, atau untuk sekedar dengerin musik atau lagu. Dan untuk harganya ini tuh lebih mahal dari si HPM 1000 Behringer yang kita bahas tadi. Ini tuh harganya 800 ribuan, dan ini jauh lebih mahal dari Behringer yang kita bahas tadi. Tapi memang ya harga mah nggak bisa bohong gitu ya, pasti ada aja kelebihan yang ditawarkan sama si One Audio Monitor 60 ini. Karena memang dari boxnya aja ini tuh udah kelihatan banget kalau headphone ini adalah headphone mahal ya. Bahan boxnya ini tebal, dan headphone ini juga udah dapat sertifikasi HRS seperti yang ditunjukkan di boxnya ini. Jadi untuk keperluan mixing maupun dengerin audio kualitas tinggi ini udah bisa banget. Oh ya, di dalam boxnya ini tuh ada beberapa aksesoris yang didapat juga. Ada panduan penggunaan yang dikemas dengan cukup rapi, ada amplopnya gitu ya. Habis itu tentunya kita juga bakal dapat headphone-nya serta ada pouch-nya juga. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana ini tuh gampang banget, tinggal dilipat aja headphone-nya dan masukin aja langsung ke dalam pouch-nya bersama dengan kabelnya. Dan terakhir dapat 3 colokan juga yang fungsinya ini beda-beda. Yang pertama ada kabel jack 3,5 mm tuh 3,5 mm dengan panjang 3 meter. Lalu kalian juga bakal dapat kabel jack 3,5 mm tuh 6,35 mm coil cable. Yang mana ini bisa kalian colok ke amplifier atau segala lubang jack yang ukurannya besar, jadi nggak perlu pakai converter lagi. Dan untuk kabel yang terakhir ini ada 3,5 mm to 3,5 mm yang udah ada mikrofonnya dengan panjang 1,2 meter. Dan ini biasanya digunakan untuk video call atau Zoom meeting. Dan untuk kualitas mikrofonnya seperti ini. Cek 1 2 3, dan ini adalah kualitas mikrofon dari kabel Monitor 60. Seperti ini kualitas suaranya, silakan kalian nilai sendiri. Dan di sini saya merekam menggunakan handphone langsung, jadi langsung dicolok. Dan di sini saya tidak akan menambahkan efek apapun pada saat editing. Mungkin nanti bakal saya kasih tahu suara aslinya aja kalian semua biar dapat gambaran
ketika kalian ngelakuin Zoom meeting atau video call, seperti inilah kualitas mikrofonnya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal material headphone-nya. Untuk materialnya sendiri, headphone ini didominasi bahan plastik bagus. Untuk feel saat dipakai sebenarnya ini cukup bagus ya. Pas dipakai pun dia kayak ngepres banget, cuman walaupun seperti itu dia nggak bikin kepala kita sakit, karena dia tuh udah ada earpads yang ini tuh tebel banget dan juga dia tuh lembut. Jadi aman-aman aja walaupun kita pakai seperti ini, dan ini tergantung ukuran kepala kalian juga. Tapi overall di kepala saya ini, saya sama sekali nggak ngerasain sakit dan overall ini nyaman-nyaman aja. Lagi pula di bagian atas juga dia tuh udah ada kayak semacam bantalan atau pad juga, jadi dia tuh nggak bakal bikin kepala kita sakit. Tapi ini tuh nggak setebel yang ada di bagian earpads-nya. Dan untuk isolasi suaranya ini bisa dibilang cukup bagus ya. Jadi pas kita pakai seperti ini, karena dia tuh ngepres banget, jadi audio yang masuk itu cukup minim. Walaupun kita masih bisa ngedengerin suara dari luar, tapi ini tuh lebih ke arah sunyi sih, jadi memang dia lumayan bagus isolasi suaranya. Oh iya, anyway, untuk ukuran headband ini juga bisa kalian atur sesuai dengan ukuran kepala kalian, dan dia tuh kuncinya juga cukup pakem ya. Begitupun untuk marking left and right-nya, ini tuh udah cukup ditandain dengan jelas di dalam ear cup-nya maupun di luarnya, biar lebih mudah ngebedain mana kiri dan juga kanannya. Dan untuk urusan kenyamanan, sebenarnya itu nyaman-nyaman aja ya, karena dia tuh punya earpads yang bisa dibilang cukup lembut dan nyaman. Cuman sayangnya karena dia tuh nutup banget, beberapa saat ketika saya ngedit di ruangan yang tidak ber-AC itu, pas dicopot setelah beberapa jam ngedit ya, itu tuh kayak basah di bagian earpads-nya. Jadi nggak basah banget sebenarnya, tapi dia tuh banyak keringet yang nempel di earpads-nya itu, karena memang dia tuh ketutup banget dan dia juga nggak nyerap keringet. Jadi makanya dia tuh kalau dipakai di ruangan tidak ber-AC itu bakal rasa agak panas kalau misalkan kalian ngeditnya agak lama. Tapi kalau saya pakai di ruangan ber-AC ini, pas saya pakai lama itu sebenarnya nggak keringetan juga, tapi kuping tuh kalau kelamaan kayak berasa hangat ya. Jadi mungkin karena sirkulasi udaranya terlalu ketat gitu ya, jadi nggak ada udara yang masuk, itu yang bikin si earpads ini berasa agak panas kalau kita ngeditnya kelamaan. Yang unik dari headphone ini adalah dia punya dua colokan jack audio. Ada yang 6,5 mm di sebelah kiri dan ada juga yang 3,5 mm di sebelah kanan. Fungsinya biar headset ini kepake buat segala kondisi dan juga keperluan, biar bisa fit di berbagai macam jack audio juga pastinya. Oke, sekarang kita akan bahas sound quality-nya seperti apa, dan ini kayaknya bakal agak subjektif karena jujur aja untuk soal audio quality itu balik lagi ke kuping orang masing-masing, karena setiap orang itu kadang-kadang beda-beda ya seleranya. Ada juga yang seperti ini sukanya, ada juga yang seperti itu. Jadi ini dikembalikan lagi kepada kuping kalian masing-masing, dan ini berdasarkan apa yang udah saya rasakan selama saya pakai headphone ini untuk ngedit video maupun untuk dengerin musik. Yang pertama saya mau jelasin, ketika saya pakai headphone ini untuk dengerin musik di berbagai macam aplikasi musik player, seperti misalnya YouTube Musik, YouTube video, ataupun Apple Music, Joox maupun Spotify. Semuanya berasa enak-enak aja, nggak ada masalah dan nggak ada yang ganggu sama sekali. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau suaranya ini agak bright memang ya, dia tuh nggak seperti ekspektasi saya, yang mana kalau saya pikir tadi tuh karena dia adalah monitor headphone, yang saya ekspektasikan adalah suaranya ya rata-rata aja, flat-flat aja, tapi ternyata dia tuh agak bright. Sama halnya ketika saya dengerin podcast maupun pas saya ngedit di Adobe Premiere Pro, itu kerasa audio dari manusia gitu ya, dari orang gitu ya, itu kayak berasa agak bright juga memang ya, kayak lebih dominan aja gitu dibanding yang lain. Tapi untungnya hasil mixingan dari menggunakan One Audio Monitor 60 ini nggak ada masalah sama sekali. Semua audio di video saya semuanya sama di berbagai macam speaker, di berbagai macam headphone maupun headset dan TWS, hasilnya juga oke-oke aja, hampir sama seperti pas saya ngedit menggunakan Behringer HPM 100. Cuman yang saya agak sayangkan dari headphone ini adalah frekuensi audionya yang bisa dibilang nggak flat atau kurang flat ya. Jadi masih ada beberapa frekuensi yang di boost, kayak misalnya upper mid-nya yang itu saya rasa terlalu gimana ya, pokoknya kurang flat lah. Dan saya sendiri memang lebih sukanya yang flat banget, karena emang keperluannya kan untuk mixing dan untuk ya buat editing gitu ya. Kecuali kalau kita perlunya untuk dengerin musik dan untuk yang nge-DJ atau apapun, ya memang itu terserah lah, mau yang bassnya di boost atau yang midnya di boost atau yang high-nya di boost, ya itu terserah. Tapi balik lagi ya, karena dia tuh segmentasinya lebih luas ya, jadi bukan cuman untuk sound engineer aja, bukan cuman untuk mixing aja, dia juga bisa untuk DJ, bisa untuk lifestyle lainnya seperti untuk video call, Zoom meeting dan lain-lain. Itulah kenapa
tuningnya dikasihnya seperti ini, jadi nggak flat banget. Tapi overall saya cukup puas sama headphone ini karena mau bagaimanapun ya dia adalah upgrade dari headphone saya sebelumnya yang udah rusak ya. Jadi mau bagaimanapun ya memang ini lebih bagus dari Behringer yang kemarin. Dan itu dia sedikit cerita saya soal headphone yang selama ini saya pakai buat nge-YouTube, baik untuk headphone yang lama dan yang baru udah saya ceritain semua. Dan saya nggak tahu mungkin nanti bakal ada headphone baru juga, dan nanti kalau misalkan udah ada bakal saya review juga ke kalian semua. Dan semoga video ini bisa membantu kalian yang memang lagi nyari headphone di bawah 1 juta. Dan untuk yang tertarik dengan headphone si One Audio Monitor 60 ini, linknya udah saya taruh di deskripsi video. Thank you guys for watching, dan jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka dengan videonya, dan kalau nggak suka jangan di dislike karena YouTube udah hidden nominal atau jumlah yang dislike video kalian. Jadi nggak usah di dislike karena percuma, nggak bakal nongol juga. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau kalian tertarik dengan konten seperti ini, dan thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.